Apa pendapat Kokori saat orang Indonesia mengkritik tentang pejabat-pejabat Indonesia, sedangkan Kokori melarang orang Indonesia yang berada di luar negeri, terutama yang berada di Malaysia, tidak boleh mengkritik negara Indonesia? Pelik juga Kokori. Negara, duit rakyat ya. Berapa ratus triliun, Pak? Dinikmati masyarakat? Enggak, tidak. Dinikmati masyarakat? Tidak, sangat tidak. Indonesia gawat darurat, ya. Hanya ada satu kata, lawan. Lawan siapa? Lawan penguasa yang bertindak semena-mena. Lawan wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat. Jangan membayar pajak ya untuk menggaji mereka. Kinerja mereka buruk. Kita wajib mengkritik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video para TikToker Indonesia yang mengkritik para pejabat Indonesia juga, geng. Dan yang membuat Iki pelik, geng, ini tidak dipermasalahkan oleh si Kokori. Kenapa cuma Kak Jantung Pisang, Iki, Olan, dan Borunaga, dan PMI lainnya yang mengkritik tentang pembangunan Indonesia? Kenapa yang berada di Malaysia saja? Kenapa Kokori? Apakah ada sakit hati dengan negara Malaysia sampai Anda tidak memperbolehkan rakyat Indonesia ataupun orang Indonesia mengkritik negara Indonesia sendiri kayak gitu? Padahal itu wajar, sesama rakyat kita ingin terbaik untuk negara kita, makanya kita ingin mengkritik. Kenapa seperti Kak Jantung Pisang, seperti Ikinya, dan seperti lainnya dipermasalahkan oleh Anda dan para netizen-netizen juga daripada Konoha? Kenapa dipermasalahkan? Sedangkan mereka mengkritik juga, namun beda cara. Setiap orang memiliki beda pendapat, beda cara kritikannya. Gak usah berlama-lama, geng. Tentu kalian sudah bosan melihat ocehan Ikinya. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kita udah tiba di Batu Istana. Mewah, Pak ya, megah ya, Pak ya. Duit negara, duit rakyat ya. Berapa ratus triliun, Pak? Dinikmati masyarakat? Enggak, tidak. Dinikmati masyarakat? Tidak, sangat tidak. Bisa masyarakat masuk ke dalam? Oh, tidak. Tidak. Gak bisa. Yang menikmati hanya pejabat, yang sengsara masyarakat. Busung lapar, gizi buruk, putus sekolah, desa-desa terisolasi, belum diari listrik, belum masuk air minum. Ya kan? Banyak. Putus sekolah, gaji guru kecil, honor kecil, gaji perawat kecil. Sangat kecil. Buru-buru gajinya kecil, tidak pantas. Tapi apa? Kalian tutup mata, tutup telinga. Kenapa? Ya namanya pengusahanya pejabat. Iya kan? Pengusahanya pejabat. Ya kan? Pengusahanya jadi menteri. Ya kan? Jadi ya mau gimana? Nggak mungkin membela rakyat kecil dong. Jabatanku ini akan kupakai untuk melindungi usahaku, keuntungan usahaku. Itu. Jadi di periode Bapak Jokowi ini kecewa lah. Dulu Bapak keren, OTT apa segala macam keren. Sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada orang-orang di sekitar Bapak untuk berpesta. Bapak bawa semua pejabat-pejabat daerah ini untuk kumpul di IKN, menghabiskan anggaran duit negara. Bapak bawa influencer-influencer yang pernah berjasa kepada Bapak. Uang siapa? Uang rakyat. Rakyat ngapain? Kerja, banting tulang, mendapatkan 20.000. Ada yang mati kelaparan karena belum makan. Ada yang berteriak-teriak di kantor pemerintahan karena tidak dilayani. Ada yang teriak-teriak di kantor polisi karena tidak dilayani. Ada yang teriak-teriak di rumah sakit karena tidak dilayani. Ada yang teriak-teriak di kantor-kantor catatan sipil karena tidak dilayani. Ngeri. Jadi Indonesia Emas 2045 itu bohong, gombal, bohong. Aku berani jamin. Lihat sekarang bablas. Korupsi 271 triliun.
negara ini kaya. Dari laut, sumber lautnya, dari hutan, dari tambang, mineral, kaya kita. 271 triliun korupsi. Kalau itu dibelikan alutsista, kita paling kuat di Asia. 271 triliun. Hitung aja. Harga pesawat F-35, pesawat tempur F-35 itu 2 triliun. Harga kapal selam 10-20 triliun. Harga kapal fregat berapa? Harga tank, kita buat tank Abraham 600 miliar. Udah tank canggih. Ya kan? Kapal fregat, ya kan? Ataupun rudal ya oke lah. Rudal triliun baterainya. Ya kalau pelurunya 8 miliar, 10 miliar pelurunya. Sekali berpatriot contohnya. Tapi apa yang terjadi? Korupsi. Bayangkan kalau semua pejabat di negeri ini dikumpulkan duit korupsinya itu, kita paling kaya loh. Kita paling kaya. Tapi apa? Semua aman. Karena apa? Ya dari pejabat sampai aparatnya brengsek. Mahasiswa ngapain? Diam. Nunggu orderan. Masyarakat ngapain? Apatis. Malah ada yang komen, nampak kali kau nggak lulus polisi. Nggak itu masalahnya. Bukan. Aku berteriak. Nenek moyangku dulu mati digilas panser. Mati ditembak oleh Jepang dan Belanda. Mati digantung hanya untuk merdeka di tanahnya. Kita diam. Dijajah bangsa sendiri. Padahal jumlah kita ratusan juta manusia. Masa kita tidak bisa berteriak melawan ketidakadilan ini? Masa kita diam? Ya kan? Jadi jangan kita apatis. Ya, jangan kita apatis. Indonesia emas 2045 itu gombal. Tengok sekarang bablas, aparat bablas, pejabat bablas, korupsi merajalela. Lihat, hilang kan semua kasus-kasus korupsi kan? Hanya karena apa? Kasus yang dipermainkan aparat, yaitu kasus yang di Jawa Barat, di Padang. Banyak kasus-kasus yang menurutku tidak perlu itu sampai viral, karena itu masalah kecil kalau mau. Tapi karena apa? Itu dibuat seolah-olah sulit, seolah-olah seperti sinetron, panjang, supaya kasus-kasus besar tertutup. Apa kabar 271 triliun? Apa kabar 8T? Apa kabar? Hilang semua kan? Hilang. 8T loh. Apa? Tower. Ya kan? Tower. Baru banyak. Ya sudahlah ya. Jadi buat kita masyarakat ini, beranilah melawan dengan cara yang benar ya. Ya, melawan bukan makar, bukan. Melawan, bersatu kita. Bersatu. Nenek moyang kita dulu bersatu melawan Belanda loh. Masa kita nggak bisa bersatu melawan ketidakadilan? Indonesia gawat darurat, ya hanya ada satu kata, lawan. Lawan siapa? Lawan penguasa yang bertindak semena-mena. Lawan wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat. Jangan terlena dengan apa yang kalian lihat. Oh ini indah, oh ini keren. Itu semua palsu dan itu semua monster ya. Selama ini saya diam, tidak terlalu membahas urusan politik. Itu bukan karena saya dibungkam oleh siapapun, tapi saya terbungkam oleh keadaan yang memang bertubi-tubi setiap harinya. Entah mana yang mau diangkat. Karena semua berita dan semua kejadian yang terjadi pada negeri ini membuat kita semua terpelongo, speechless. Ya, dimulai daripada pengkudetaan partai, dimulai daripada KPU, pembegalan jabatan dan lain sebagainya, ya. Hanya ada satu kata, lawan. Lawan penguasa yang seperti itu. Ini bukan masalah kita kubu siapa, tidak, ini atas nama rakyat kok. Logika siapa yang bisa menyatakan kalau apa yang terjadi di negeri kita ini adalah sesuatu kejadian yang menyenangkan? Ini tidak menyenangkan sama sekali. Indonesia berduka, Indonesia gawat darurat, ya saya setuju. Peringatan darurat, ini kurang ajar. Menurut gua, kelakuan politikus sekarang ini sangat-sangat di luar nalar. Pertama, gak punya rasa malu untuk menjegal sana-sini. Dan kedua, berusaha melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak bermoral. Dulu gua dukung Prabowo Gibran karena gue simpatisan Prabowo dan merasa kebetulan aja Gibran anaknya presiden. Dan mungkin itu satu-satunya cara supaya Prabowo bisa menang. Tapi ternyata ini semua berlanjut sampai pilkada. Sekarang saatnya masyarakat sadar
sadar. Dan jangan sampai teralihkan isunya dengan kasus perselingkuhan yang tiba-tiba booming tadi malam. Denger gua, kawal terus isu pilkada ini. Lo meleng sedikit, Kaisang jadi gubernur lo. Mungkin 5 tahun lagi Jan Etes. Karena Presiden Republik Indonesia kerjanya untuk kita. Sudah paham? Sudah lihat video ini? Seandainya ya pemikiran-pemikiran kita, rakyat-rakyat Indonesia terbuka ya, berwawasan ya, tahu ya, kita pilih presiden ya, wakil-wakil rakyat ya, kita membayar pajak ya untuk menggaji mereka, kinerja mereka buruk, kita wajib mengkritik ya, kita wajib mengkritiknya. Betul, Kak. Ya, wajib. Kita berhak bersuara dimanapun kita berada ya. Jadi kepada engkau ya, kepada kamu ya, tolong berpikiran terbuka ya, terbuka. Kalau belum terbuka juga pikiran kau, coba pergi tengok video ini ya, agar pikiran kau terbuka. Paham ya? Paham? Jom minum kopi. Oke, geng, sebagai rakyat Indonesia yang mencintai betul-betul negara Indonesia dan simpati kepada orang-orang yang tidak mampu ataupun orang miskin, kita akan bersuara kayak gitu, geng. Tapi kenapa saat kita bersuara di negeri jiran ataupun di negara Malaysia, terus banyak oknum-oknum yang tidak terima seperti Kokori dan lain sebagainya? Kenapa? Apakah mereka ini antek-antek dari pejabat atau mereka memiliki saudara-saudara pejabat? Ikinya tidak tahu ya, geng, ya mungkin ya kok kenapa tidak terima itu tergantung teguran, katanya menjelekkan lah. Terus mereka ini seperti konten-konten mereka ini tidak menjelekkan, namun berbeda cara. Setiap orang memiliki berbeda cara untuk mengkritik. Cara mengkritik itu mereka berbeda-beda, seperti Kak Jantung Pisang. Mungkin kritiknya mereka seperti itu, seperti emak-emak ataupun seperti kakak-kakak. Ikinya pun demikian. Kayak gitu, studi banding kayak gitu loh. Karena studi banding apa tujuannya? Biar negara kita lebih baik ke depannya. Nah, itu aslinya kritikan juga, geng. Tapi kalian disalahartikan kayak gitu loh. Marilah kita sebagai rakyat Indonesia, marilah cerdas sedikit ya. Jangan mau dikomor-komori dengan satu oknum saja ya. Kayak mana pejabat-pejabat kita, kayak mana pemerintah-pemerintah kita, marilah kita saling menasihati ataupun mengkritik kayak gitu ya, dimanapun kalian berada. Benar kata Kak Jantung Pisang. Kata Kokori tidak, biarkanlah rakyat Indonesia yang berada di Indonesia yang mengkritiknya. Oh, jadi kalau kita sudah keluar dari negara Indonesia, kita bukan orang Indonesia lagi. Seperti itu. Oh, Kokori, pemikiran Anda lumayan. Kata ikinya pemikiran Anda pintar, ternyata pendek juga ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di situ saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, silahkan tegur ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.